Kondisi sebuah keluarga bisa dilihat dari sholat subuh sang ayah. Karena subuh itu bukan sekedar sholat pertama, tapi cerminan kepemimpinan. Ayah yang bangun sebelum azan, berangkat ke masjid, memanjatkan doa-doa. Biasanya rumah tangganya terasa hidup sejak dini hari. Anak-anak pun juga akan tumbuh dalam suasana yang berkah. Rezekinya mengalir dan kedisiplinannya tumbuh alami. Tapi kalau subuhnya mati, ayah masih tertidur pula saat matahari sudah tinggi. Nggak ada suara azan yang disambut. Nggak ada doa yang dipanjatkan ketika subuh. Maka itulah tanda hilangnya keberkahan dalam sebuah keluarga. Subuh adalah tolak ukur. Bukti ayah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin rumah. Inilah 5 azab mengerikan bagi orang yang meninggalkan sholat. Pertama, siksaan kubur yang tidak ada hentinya. Kuburanmu akan menyempit dan menghimpit tubuhmu hingga tulang-tulangmu remuk. Bayangkan rasa sakitnya. Kedua, di hari kiamat nanti, wajahmu akan dihitamkan. Orang-orang akan melihatmu dengan hinaan dan cemoohan. Ketiga, di neraka jahanam, kulitmu akan diganti terus-menerus untuk merasakan siksaan api yang membara. Tak ada jeda, tak ada belas kasihan. Keempat, kehilangan semua amal baikmu. Semua kebaikan yang pernah kamu lakukan akan hangus begitu saja, menyesal tiada guna. Kelima, kehausan abadi yang tak pernah terpuaskan. Mulutmu akan kering dan pecah-pecah, namun tak setetes air pun yang kau dapat. Jangan menunda lagi, sholatlah sekarang. Kamu masih punya waktu untuk bertaubat. Jangan tunggu azab ini. Kalau doa ini dibaca, ijazah ini dibaca, maka dia seumuran tidak main handphone lagi. Rekam ini doanya, jangan kemana-mana. Ini doanya kalau pagi mamanya membaca, malam ayahnya membaca. Apa doanya Ustaz? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai langsung diam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu saja. Kalau pada saat subuh mamanya membaca, maka dia kadang mau main handphone sampai malam. Kalau malam ayahnya membaca, maka dia tidak mau main handphone lagi sampai pagi. Lihat, langsung terdiam. Dari menangis sejingkat-jingkatnya, langsung dia berhenti dengan ayat tadi. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya, setelah dia memberikan bakti luar biasa. Ya, jadi ini kisah nyata. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya, sampai luar biasa maksimal. Disuapin seperti diperlakukan ayahnya itu, seperti diperlakukan saat ia kecil. Ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen, Alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan, seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nak, belum sampai kamu pada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu supaya kamu hidup. Sedangkan engkau merawat saya sekarang untuk mengantarkan pada kematianku. Makanya nggak akan bisa, balas orang tua tuh nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan, jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin. Kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Sudah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam, bangun, capek, lelah. Udah dewasa bentak-bentak, ente siapa? Gak malu anda sama Allah tuh. Di belakang keluh kesah, ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya. Ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu tuh. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam sholat, fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam sholat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Ya. Fokus teman-teman. Di sini ada 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. Satu, ini saat waktu sahar. Yang kedua, sesaat sebelum sholat berakhir. Jika dalam posisi ini, tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini. Yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni. Oke, a'udzubika. 1, min adzabi jahannam. 2, wa min adzabil qabri. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke, 4, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Oke, ada 4 ya.
ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Ini kan ada masa ketegasan di situ. Dan pisahkanlah mereka di ranjang. Itu sampai 14. Nah 14, 7 tahun ketiga 14 sampai 21 diajak bermusyawarah. Di situ boleh kita tanya pendapatnya. Jangan ditanya pendapatnya di umur 5 tahun, 7 tahun. Nak mau makan apa? Nak sekolah di mana? Kamu mau pakai baju apa? Untuk apa? Saya didik anak-anak di rumah. Ya Allah amanahkan alhamdulillah. Ini baju. Pakai anak. Selesai. Kita pakaiin sebagai orang tua. Ini makanan ya. Bismillah rezeki hari ini. Baca bismillah, makan tangan kanan. Selesai. Oh aku mau makan ini. Nggak ada. Hari ini rezekinya ini. Selesai. Kita arahkan begitu. Jadi mereka terbiasa dengar orang tuanya. Kalau kita sekali tawarin, nak mau makan apa? Lalu kemudian kita lupa menyiapkan makanan dia sudah cukup mengatakan, ayah sudah janji, ibu sudah janji. Ini jadi kalimat durhaka pada orang tua. Wala taqul lahumma uffin kata Allah kan. Jadi nggak boleh. Nggak usah kasih pilihan. Main game, ini yang repot. Candu ini lebih bahaya daripada rokok. Karena sekarang game itu sedang diolah sedemikian rupa menjadi bagian dari judi. Saya sampai mengajar naik ke kaki bukit di gunung. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, per hari dapat 50.000. Pada maghribnya pasang slot main game. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu candu, hati-hati. Dan jelas dilarang. Haram hukum ini. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Nanti akan ditanya, apa peranmu ketika anakmu tidak mengaji? Apa peranmu ketika anakmu tidak sholat? Jelas ya? Kalau mau tidur suka doain istri nggak suaminya? Hah? Nah, gini caranya nih, saya praktekin sebentar ya. Izin ya, sebentar. Ini tidak harus dilakukan saat awal menikah saja. Ya, kalau berpotensi ada masalah, misalnya ada apa, ya kan? Mau istirahat, mau malam itu ada dua. Satu di sini, kepala di ubun-ubun. Yang kedua di sini, di hati atau di jantung sebelah kiri ya. Nih, sini. Ya, biasanya kadang ada ulama yang mengambil sebelah kanan untuk menunjukkan kebaikannya. Minta doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku selalu memohon kepadamu dengan segenap kebaikan yang ada pada diri istriku dan segala potensi kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu supaya engkau menjaga kami dari berbagai macam keburukan yang mungkin menimpanya atau potensi-potensi buruk yang mungkin terjadi padanya dalam kehidupan rumah tangga kami. Dosa jariah seorang wanita yang terus-menerus mengalir. Hanya gara-gara satu hal malaikat terus-menerus mencatat dosa seorang wanita. Ia tengah tertidur pulas, namun malaikat senantiasa mencatat dosanya. Di tengah-tengah dia salat, malaikat tetap mencatat dosanya. Saat dia makan, mandi, belajar, tetapi malaikat tetap mencatat dosanya. Bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa, malaikat tetap mencatat dosanya. Kira-kira apakah kesalahannya hingga malaikat terus-menerus mencatat dosa-dosa? Ternyata, ini terjadi karena seorang wanita itu tidak memakai hijab dan memajangnya di media sosial. Jadi buat wanita diwajibkan untuk menjaga aurat, jangan sampai dipamerkan di media sosial. Mau nggak aku ajarkan kalian satu doa, sudah menggabungkan semua doa yang saya baca. Jadi kalau Anda baca satu doa ini, seperti Anda sudah baca semua doa yang Nabi pernah baca. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang pria yang melakukan salat di rumah sangatlah tegas. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengumpulkan kayu bakar dan membakar sebuah rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang enggan pergi ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Maka salat wajib lebih utama dilakukan di masjid. Namun berbeda halnya dengan salat sunnah yang lebih utama dikerjakan di rumah. Memang ibadah itu harus dipaksakan. Karena jika tidak dipaksakan, maka seseorang akan terus bermalas-malasan. Beruntunglah orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Maka, jemputlah hidayah itu, karena sekecil apapun pintu hidayah yang terbuka, ia akan menuntun seseorang kembali kepada fitrahnya. Jadi kalau ada orang yang tiap pagi habis subuh tidur, ya udah. Itu akan menjadi kebiasaan dan dia tidak merasa itu kemalasan. Karena kebiasaan dia. Biasakan diri, habis subuh tidak tidur. Ngantuk Ustadz jalan. Nah sekarang pada goes, orang-orang goes sampai hilang ngantuk. Goes sambil ngaji.
goes sambil zikir pagi dan petang. Biasakan diri. Dengan membiasakan diri dengan sebuah kegiatan yang baru, insya Allah kemalasan ini akan hilang. Mau tidak mau, kebiasaan itu berubah menjadi kebiasaan yang positif.